Salam, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Street Justice. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi saya akan membuka di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 pasal 3 ayat 8 yang berkata demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab, yang tercatat dalam Alkitab. Pelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil sudah sangat kita ketahui begitu luar biasanya. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, penderitaan, kemudian aniaya, bahkan dirajam, dalam ancaman penjara, dalam berbagai macam perkara yang tidak mengenakkan, dan itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi lemah dan tawar hati. Justru di tengah-tengah penderitaan dan berbagai macam tantangan yang sangat besar yang dihadapi, Rasul Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga ia mampu bertahan. Bahkan secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya itu sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bukan hanya sebagai seorang rasul, tapi sebagai seorang motivator yang sangat handal. Dia sebagai seorang penasihat yang sangat luar biasa, memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu sedang ada persoalan yang sedang dilayaninya. Bahkan seperti jemaat yang ada di Efesus, seperti yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus sungguh sadar bahwa dia adalah orang yang paling hina dan paling merasa tidak layak untuk menjadi rasul Kristus Yesus jika dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Karena kita tahu bahwa latar belakang Rasul Paulus sangat tidak baik. Reputasi Rasul Paulus pada waktu dia masih muda sangat buruk, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat smart, dia seorang yang sangat sangat luar biasa kepandaiannya. Tetapi bahkan dia seorang rasul yang latar belakang yang sangat buruk. Dia seorang penganiaya jemaat, penganiaya gereja, bahkan menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Stefanus pada waktu itu. Nah, dia membuat satu pengakuan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi ada satu hal yang kita belajar dari Rasul Paulus, bahwa dia tidak merasa rendah diri dengan reputasi yang ada pada dirinya sebelum dia menjadi rasul. Tetapi justru itu menjadi satu kebanggaan karena dia dipilih, dia dipercaya, dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami dalam kehidupan manusia. Di situ Rasul Paulus bersyukur karena Tuhan memakai dirinya untuk menjalankan satu perintah yang sangat luar biasa, perintah yang Tuhan perintahkan bagi dia secara pribadi, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang yang sangat kecil, dia seorang yang sangat hina, dia seorang yang mungkin menganggap dirinya tidak berarti, orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik,
memiliki latar belakang yang kelam, yang gelap, tapi justru memiliki kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan semua itu karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena dia pandai dan karena dia begitu hebat. Dia pandai itu merupakan salah satu dari murid Gamaliel pada saat itu. Ya, begitu hebatnya dia, pintar dia. Maka itu dia memiliki pandangan teologi yang sangat luar biasa, Saudara. Dan dari situ terlihat perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang dulu disebut sebagai Saulus, artinya itu yang besar, yang kuat, dan sekarang berubah menjadi Paulus, yang artinya si kecil dan si lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Siapakah kita di hadapan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang sangat hina. Orang yang tidak berarti. Orang yang jahat. Orang yang patut dimurkai. Orang yang sedikit pun tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita itu seperti sampah. Tetapi karena kasih dan kemurahan, karena karunia-Nya yang diberikan dalam hidup kita, kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Apakah yang patut kita banggakan dalam hidup kita? Apakah yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita ini? Kalau hari ini Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Tuhan memakai kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan, memberkati bisnis, memberkati pelayanan yang kita kerjakan dalam hidup kita secara luar biasa. Orang melihat kita dengan kata, wow, lihat si A, lihat si B. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Saudara, semua itu karena kasih dan karunia Tuhan. Kasih-Nya yang diberikan kepada kita, yang sudah menyelamatkan kita, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu sebabnya Dia berikan kasih karunia itu cuma-cuma, karena kita tidak bisa membayarnya, karena kita tidak bisa melakukan itu. Dia berikan gratis, bukan karena murah, tapi justru karena kita tidak bisa untuk membelinya. Kita tidak bisa membeli kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan, karena Dia berkata, kamu diselamatkan itu bukan karena sesuatu yang kamu kerjakan. Kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya cara hidup yang hebat hari ini, kita diberkati dengan kehidupan kita. Kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita dan perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, itu bukan karena kita. Itu karena kasih dan kemurahannya. Itu karena anugerahnya. Kalau Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita hari-hari ini, ingat, itu bukan milik kita.
Tidak ada satupun yang pernah kita bisa klaim bahwa kita adalah pemilik segala sesuatu. Kita adalah owner segala sesuatu. Kita sebetulnya hanya sebagai stewardship, sebagai pengelola segala miliknya Tuhan. Pengelola kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengelola keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengelola segala berkat yang terbaik yang diberikan kepada kita oleh Bapa kita yang di surga. Ya. Firman Tuhan berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Paulus, rasul yang tidak terpandang, rasul yang hina, tapi dipilih Allah untuk sesuatu yang berarti, saudara. Siapa kita? Saya katakan sekali lagi. Siapakah saudara dan saya? Apa yang dunia tidak pernah memandang kita. Mungkin dunia melihat dengan sebelah mata dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang tidak berarti, apa yang hina di mata dunia dipilih oleh Allah untuk sesuatu yang berarti, sesuatu yang bernilai, yaitu menerima kasih karunia yang tidak layak kita terima, melakukan pelayanan yang seharusnya kita tidak layak untuk lakukan, tapi Tuhan percayakan pelayanan kita hari-hari ini, berkat yang besar yang seharusnya kita tidak layak menerimanya, diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang hina, yang tidak berarti, yang bagi dunia kita adalah orang-orang yang tidak dipandang. Tuhan menjadikan kita sesuatu. Seperti Tuhan menjadikan Rasul Paulus, seorang yang hina, seorang yang tidak berarti, sebagai tokoh yang besar dalam sejarah manusia. Tokoh yang besar di dalam pemberitaan Injil di dunia modern. Tokoh yang besar yang memberikan motivasi yang besar kepada umat. Tokoh yang besar yang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang dilayani. Tokoh yang besar yang menghasilkan tulisan yang sangat hebat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari ini, betapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, mengentaskan kita, memilih kita, dan memungut kita dari tempat sampah, dari sesuatu yang hina untuk diambil, diselamatkan, melakukan satu tugas yang sangat mulia, yaitu pemberitaan Injil. Sehingga kalaupun kita sehari-hari ini diberkati, pelayanan kita diberkati, keluarga kita diberkati, hidup kita diberkati, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan itu diberkati. Sekali apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ada banyak kesempatan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, ingat, itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita, sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita waris dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berikan hidup kita
Mari kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dahulu aku hina, tetapi sekarang aku diberkati oleh Tuhan. Dahulu aku sampah, sekarang sudah mengalami perubahan hidup. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita orang yang sangat hina dan tidak berarti. Tetapi karena karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, kita menjadi pribadi yang sangat berarti di mata Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah beritakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu pemberitaan Injil, amanat agung, supaya orang yang dulu hina, yang tidak berarti, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka diubahkan, kehidupan mereka menjadi orang yang sangat berarti di mata Tuhan, karena mereka mengalami karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia yang tidak ternilai yang datangnya dari Tuhan. Yang dahulu hina dan yang tidak berarti, sekarang telah mengalami anugerah kasih karunia untuk kita bisa memberitakan kepada orang-orang lain betapa kayanya Kristus, yang betapa dalamnya kasih Kristus, betapa luar biasanya Kristus, sesuatu yang tidak terduga itu kepada dunia di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ialah apa yang saya sampaikan ini dalam program Street Justice menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Kalau hari ini engkau sedang mengalami sesuatu, engkau sedang merasa menjadi orang yang mungkin terhina, yang mungkin tidak berarti, yang engkau sedang merasa dirimu dipandang dengan sebelah mata oleh dunia, ada seorang pribadi yang sedang menunggu saudara. Namanya Yesus. Datang kepada Dia, serahkan hidupmu kepada Dia. Di dalam tangannya engkau akan diubahkan. Di dalam kuasanya engkau akan mengalami pemulihan. Sehingga mungkin hari ini engkau terhina, engkau tidak berarti. Di tangannya engkau dapat diubahkan menjadi pribadi yang berarti di hadapan Dia. Paulus sudah mengalami itu. Banyak orang mengalami itu. Dan ini tiba gilirannya saudara. Mungkin engkau sedang mendengar program ini dan engkau sedang terpuruk hidupmu. Engkau sedang jatuh dalam hidupmu. Engkau sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Dan engkau berkata, tidak mungkin. Aku orang kecil, aku orang yang tidak bisa apa-apa. Aku orang yang hina, aku orang yang tidak berarti. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang sangat luar biasa. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari ini engkau sedang mendengar program ini dan engkau sedang mengalami sesuatu dalam hidupmu, engkau sedang merasa tidak berarti, di dalam Yesus engkau akan menjadi pribadi yang berarti. Di dalam Yesus engkau akan diubahkan seperti Paulus. Saulus yang artinya
besar dan kuat berubah menjadi Paulus, si kecil dan lemah. Tetapi di dalam Tuhan, Paulus diberkati, dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang sangat luar biasa, menjadi pribadi yang sangat luar biasa, yang memberkati banyak orang, memberkati banyak anak-anak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang sama yang akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau berikan hidupmu kepada Tuhan. Di saat mungkin hidupmu yang hari ini mengalami persoalan yang tidak berarti, maka Tuhan akan menjadikan engkau pribadi yang berarti. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sangat respect dengan saudara. Jangan tunda dalam hidupmu. Ambil waktu. Berdoa kepada Tuhan. Dan berikan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa datang kepada aku, membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Jangan tunda waktumu. Buka hatimu. Biarkan Yesus masuk dalam hidupmu hari ini. Dan menjadikan engkau yang hina, yang tidak berarti, menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menindakkan apa yang berarti. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Setiap orang yang mendengar program ini akan mengalami jamahan Tuhan. Mungkin sedang ada persoalan. Mungkin sedang ada pergumulan. Mungkin sedang ada masalah yang begitu berat. Merasa bahwa orang yang terhina. Merasa orang yang tidak berarti. Tetapi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Ya Tuhan, ketika ada pribadi-pribadi yang membukakan pintu buat Engkau. Pintu hatinya buat Engkau. Tuhan ubahkan. Seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Paulus. Terhadap Saulus. Yang hina, yang tidak berarti. Tuhan jadikan menjadi orang yang berarti. Yang dipakai oleh Tuhan. Untuk alat Tuhan. Menyampaikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba-Mu percaya ada 1-2 orang yang mendengar ini. Boleh membukakan pintu hatinya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.